pada kesempatan siang hari ini aku bakal jelasin tentang AutoCAD, tepatnya itu perintah dasar dalam penggambaran AutoCAD. Yang pertama, AutoCAD adalah sebuah software desain untuk menggambar 2D maupun 3D yang dikembangkan oleh perusahaan Autodesk. Pertama kali dirilis pada tahun 1982. AutoCAD banyak digunakan di kalangan para arsitek, engineer, drafter, dan desainer lainnya. AutoCAD sering digunakan untuk menggambar, mendesain, pemetaan bangunan, pemetaan kontur, pemetaan elektrikal, interior, mesin, dan lain-lain. Apa itu CAD? AutoCAD termasuk dalam golongan software CAD. CAD adalah singkatan dari Computer Aided Design. CAD merupakan software komputer yang berfungsi untuk mendesain, menggambar suatu objek maupun bagian objek dalam bentuk 2D maupun 3D pada komputer. Contoh software CAD yaitu AutoCAD, SketchUp, CATIA, dan Inventor. Nah, ini merupakan tampilan awal ketika kita membuka AutoCAD. Nah, apa sih kelebihan AutoCAD itu daripada gambar biasa? Nah, AutoCAD memiliki tingkat akurasi lebih tinggi karena AutoCAD membaca berdasarkan titik tanpa alat bantu gambar dalam menggambar seperti jangka, penggaris, dan seterusnya. Yang ketiga, AutoCAD lebih cepat dalam pengerjaan gambar karena gambar dapat diedit dan diperbaiki secara langsung. Keempat, lebih bersih pengerjaan karena tidak langsung tersentuh tangan. Yang kelima, program ini dapat diimport dalam software lain seperti 3ds Max, SketchUp, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam cara dalam menjalankan AutoCAD di dalam komputer. Menjalankan AutoCAD di komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa klik Start, terus All Program, Autodesk, AutoCAD 2021, atau sesuai versi yang kita install. Yang seterusnya, langsung bisa di double klik. Yang kedua, buatlah lembar kerja baru dengan memilih file, New atau Ctrl N yang terletak pada kiri atas desktop. Yang ketiga, setelah muncul dialog box, select template, pilih anak panah ke bawah di samping open. Nah, yang selanjutnya dalam AutoCAD, hal yang terpenting adalah kita harus menggunakan layer. Layer adalah suatu lapisan pada gambar yang berfungsi untuk mengelompokkan gambar menurut kriteria tertentu. Misalnya berdasarkan jenis objeknya, bidang pekerjaan, dan sebagainya. Lapisan tersebut bisa diibaratkan sebagai kertas transparan. Adapun cara membuat layer sebagai berikut. Yang pertama, masukkan komen LA Enter atau bisa langsung klik logo layer. Yang kedua, setelah muncul kita harus membuat new layer atau bisa kita klik dengan Alt plus N pada bagian atas kotak dialog. Nah, kemudian kita isi nama dan warna sesuai kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, seperti ini adalah contoh layar. Yang pertama, pada baris pertama, sebelah kiri, sebelahnya filter ini adalah yang kelihatan S, ini adalah status. Tanda yang diberikan pada layar aktif yang siap digunakan. Jadi, di dalam kotak ini, kita bisa tahu mana layar aktif dan mana yang tidak aktif. Kita bisa menonaktifkan dan aktifkannya lewat sini, bisa diklik secara langsung. Yang kedua adalah nama. Nama berfungsi sebagai pembeda dalam setiap layarnya. Kita bisa membuat nama layar itu sesuai kebutuhan. Misalnya dinding, kusen, terus atap, tanah, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu on, yang gambar lampu ini. Gambar lampu ini berfungsi sebagai menghidupkan dan mematikan layar secara penuh. Jika layar dimatikan, gambar yang sesuai layar tersebut, dia akan hilang dari layar display gambar kerja AutoCAD-nya. Dia akan hilang dan dia bisa dimunculkan kembali. Yang selanjutnya adalah freeze. Freeze itu yang berlogokan matahari. Dia berfungsi sebagai pembekuan layar atau kunci layar. Yang untuk layar yang di freeze ini biasanya dia tidak dapat digunakan, namun masih bisa dibuat untuk menggambar. Terus yang selanjutnya adalah lock. Lock
ini yang bergambar kunci ini berfungsi sebagai pengunci layar. Jika layarnya dikunci, dia tidak akan bisa diedit, digeser maupun dihapus. Dia akan tetap di situ. Terus yang selanjutnya adalah logo print. Ini merupakan tanda misal kita mau ngeprint tapi tidak mau memunculkan elemen tersebut, kita bisa ngeklik di sini biar dia mati gitu layarnya. Ketika kita matikan, dia nggak akan muncul ketika di print. Terus yang selanjutnya ada color, yaitu memberi warna pada layer sebagai pembeda. Yang selanjutnya adalah line type atau jenis garis yang kita gunakan. Penggunaan tipe garis ini sesuai dengan kebutuhan kita. Misal garis konstruksi kita pakai garis lurus, terus garis yang tidak kelihatan kita pakai putus-putus, terus garis potongan kita pakai titik putus, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah line weight atau ketebalan garis. Jadi dalam penggambaran nanti kita bakal menggunakan perbedaan ketebalan garis untuk menentukan atau memperlihatkan bagian mana yang lebih penting dan bagian mana yang hanya sebagai unsur pelengkap. Dan berfungsi juga supaya gambar kita lebih hidup. Oke, next. Yang selanjutnya adalah template dan setting AutoCAD. Pemilihan template dan penyesuaian settingan adalah salah satu hal yang terpenting. Autodesk telah memberikan beberapa sampel template pada software AutoCAD. Fungsinya untuk mempermudah user dan efisiensi waktu. Di sini kita bisa klik di template ini pas kita masuk ke AutoCAD-nya. Nah, di sini ada banyak sekali template AutoCAD seperti halnya SketchUp, dia memiliki banyak template, dia sesuai dengan fungsinya, misal AutoCAD ISO, DWT, AutoCAD ISO 3D, Tutorial Arts, dan lain-lain. Yang selanjutnya, kita harus setting AutoCAD di Tools Option. Langkah pertama yang kita lakukan adalah ketik perintah Option pada command box AutoCAD, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada Files, Display, Open Save, Plot, dan Publish, System, User Preference, Drafting, 3D Modeling, Selection, dan Profil. Untuk yang file ini, biasanya dia berisi tentang lokasi-lokasi di mana kita save, di mana kita meletakkan elemen-elemen AutoCAD-nya. Nah, yang kedua ini display. Di display ini kita bisa mengatur color displaynya, bisa kita pakai gelap atau pakai yang putih. Nah, yang selanjutnya klik di displaynya ini bisa mengubah 2D. Kita klik dulu apa yang mau kita ubah, terus kita klik kita mau warna apa gitu. Misal ini dia 2D model space, jadi dia background belakangnya, terus uniform background belakang, terus warnanya di sebelah kanan ini black, dia menggunakan black. Nah, yang selanjutnya adalah Open and Save. Di tools Open and Save ini kita bisa mengatur save-savean AutoCAD kita. Kita mau save di tahun berapa. Kalau biasanya save-savean ini dibuat paling rendah. Soalnya kebijakan dari AutoCAD itu tidak bisa dibuka di AutoCAD di versi bawahnya. Jadi dalam settingan ini kita harus bikin dia serendah mungkin biar misal kita kirim ke seseorang atau mungkin kita buka di laptop orang lain yang versi AutoCAD-nya lebih rendah biar tetap bisa buka. Oke, yang selanjutnya kita bisa mengaktifkan automatic save buat menjaga dan memproteksi file kita supaya tidak hilang. Kita bisa setting di sini. Untuk settingan defaultnya dia 10 menit. Terus biasanya rata-rata kita ubah menjadi 5 menit agar tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat gitu. Di sini juga ada batas file yang kita buka dalam satu kali buka AutoCAD. Terus yang selanjutnya ada plot and publish. Di plot and publish ini kita bisa mengatur kita mau apa ini. Kita bisa menggunakan output device-nya, bisa pakai Nitro PDF atau langsung ke printer atau langsung ke Emacs, JPEG atau PNG, atau kita bisa juga lewat PDF pakai Microsoft
to PDF. Nah, selanjutnya kita masuk ke user preference. Di user preference ini kita samakan pemilikan antara unitnya. Jadi kita gambar sama kita output harus sama. Kita pakai milimeter atau sentimeter. Selanjutnya, nah ini merupakan tampilan awal dari AutoCAD ketika baru membuka. Nah, di sini ada tools line, terus polyline, ada circle lingkaran, terus ada lengkungan. Terus di tools sebelahnya di modify ini bisa digunakan buat modif seperti geser, mengcopy, memutar, terus mirror, terus menarik, apa di skala. Yang selanjutnya di sini ada annotation. Di sini bisa menambahkan teks, dimensi, terus keterangan, sama accounting, penjumlahan. Jadi kita tidak perlu repot-repot membuka kalkulator. Kita bisa langsung hitungnya dari sini. Terus yang selanjutnya adalah layer tadi. Di sini kita ada layer properties. Kita klik di sini nanti muncul seperti bahkan sebelumnya, yaitu layer keterangan layer-layer. Di sini ada indikator lampu buat mematikan dan menghidupkan, terus yang matahari buat nge-freeze, yang gembok buat nge-lock, terus ini ada warna serta nama. Terus yang selanjutnya ada blok, ini buat memasukkan, kita bisa memasukkan foto, bisa memasukkan file lain. Terus selanjutnya ada match properties. Di sini kita bisa melihat spesifikasi dari sebuah objek yang kita klik. Misalnya garis, kita bisa tahu dia pakai layer apa, terus warnanya apa, ketebalan berapa, panjangnya berapa. Bahkan jika kita pakai membuat sebuah bidang, jika kita klik match properties-nya, kita bisa tahu berapa luas areanya, terus kelilingnya, dan lain-lain. Oke, untuk selanjutnya di sini ada beberapa perintah dasar 2D. Yang pertama adalah line, logonya seperti ini. Perintah line ini berfungsi untuk membuat objek garis. Komen atau cara pengaplikasiannya atau cara penggunaannya, kita bisa ketik L, lalu kita cari yang line. Nah, langsung di enter. Itu bisa langsung kita bisa menggunakan line-nya. Terus yang kedua ada rectangle. Perintah rectangle ini berfungsi untuk membuat objek persegi dengan menentukan 2 titik secara diagonal. Jadi kita bisa membuat sebuah persegi langsung. Kita hanya tinggal memasukkan, kita klik sekali, klik kiri mouse sekali, terus kita masukkan panjang dimensi yang kita inginkan, panjang pertama, lalu kita tambah dengan koma, lalu panjang kedua, lalu kita enter. Jadi komennya adalah rectangle atau rect biasanya. Rect terus enter. Dalam AutoCAD penggunaan enter sama spasi itu sama fungsinya untuk membatalkan atau memilih komen yang kita ingin. Terus yang selanjutnya ada circle atau lingkaran. Perintah circle ini berfungsi untuk membuat objek lingkaran. Komennya adalah C, yaitu circle, dengan cara ketik C lalu enter. Selanjutnya ada spline. Perintah spline berfungsi untuk membuat objek garis gelombang atau lekukan-lekukan. Komennya adalah S-line. Ketik S, kita bisa ketik SPL atau SPline, kemudian kita enter. Nah, yang selanjutnya ada arch. Arch ini merupakan sebuah tools untuk membuat lengkungan. Kita bisa buat setengah lingkaran, seperempat lingkaran, seperdelapan. Kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Perintahnya adalah ARC yang berfungsi sebagai objek busur atau lengkungan. Nah, selanjutnya ada heads. Perintah heads ini fungsinya untuk mengisi area penutup atau tidak ada celah dengan warna, untuk membentuk pola atau pattern arsiran, dan gradien atau warna gradasi. Jadi di heads ini kita bisa pilih antara bentuk arsiran, terus gradien, terus ada lagi solid. Kita juga bisa memasukkan custom sendiri arsirannya dengan cara kita
aktifkan komennya, yaitu heads, ketik H, lalu enter. Lalu tools selanjutnya adalah polygon. Perintah polygon berfungsi untuk membuat objek segi banyak. Kita bisa memasukkan komen polygon atau poly, terus kita enter. Nah, di situ nanti kita bakal disuruh untuk memasukkan berapa jenis, berapa segi, berapa sisi polygon yang kita inginkan. Kita bisa buat 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita memasukkan panjang persisinya. Nah, untuk tools selanjutnya ada ellipse. Ellipse di sini berfungsi untuk membuat objek lonjong. Komennya yaitu ellipse atau ELL, lalu ketik enter. Nah, selanjutnya masih banyak lagi tools 2D yang ada pada dalam AutoCAD. Seperti teks, diedit untuk mengedit teks dan name teks. Ada teks untuk membuat teks. Ada copy, ini ada perintah dasar editing. Yang pertama adalah copy. Copy ini digunakan untuk menggandakan objek dengan cara copy, terus ketik CO, enter, atau Ctrl+C, bisa juga. Yang kedua ada move, untuk memindahkan objek. Kita bisa memindahkan ke atas, ke bawah, ke samping, ke kanan, kiri, dengan cara ketik move, lalu pilih objek yang ingin kita pilih, lalu enter. Yang kedua ada rotate atau putar objek. Kita bisa menggunakannya dengan cara klik, ketik Command RO atau rotate lalu enter. Nah, selanjutnya kita bisa lihat bahwa di bawah ini ada mirror. Nah, mirror ini berfungsi untuk menduplikat objek dengan efek pencerminan. Jadi selayaknya cermin, dia namanya juga mirror, dia bakal mengcopy sebuah objek namun dengan keadaan terbalik atau objek dengan efek pencerminan. Terus yang selanjutnya ada array. Fungsi array di sini untuk membelikan objek dengan jumlah tertentu dan sekaligus. Kita bisa membuat penggandaan objek sesuai dengan pola yang kita inginkan. Misal kita membuat rantai atau apa, itu kan dia penggandaan objeknya harus keliling. Itu bisa menggunakan array. Tinggal kita pahami aja perintah-perintah yang ada di dalam array. Oke, nah ini ada perintah break. Break berfungsi untuk menghapus bagian dari objek 2D. Di sini untuk menghapus jadi dia bakal kepotong. Komennya yaitu break atau ketik BR lalu enter. Yang kedua ada trim. Perintah trim fungsinya untuk memotong objek dengan bantuan objek lain. Jadi kita bisa memotong garis atau objek yang bersinggungan dengan objek lain atau berpotongan dengan objek lain. Jadi kita bisa menggunakan objek lain sebagai patokan dalam kita memotong sebuah objek. Yang selanjutnya adalah extend. Sebalik extend ini dia kebalikannya dari trim, yaitu untuk memanjangkan objek garis sesuai dengan titik poin target. Jadi kebalikannya trim tadi, kalau trim itu memotong, kalau extend itu menyambungkan. Jadi misal kita memiliki garis yang kurang panjang, tinggal kita pakaiin command extend, dia nanti bisa langsung otomatis nutup. Nah, yang selanjutnya di tools editing ini ada fillet. Fillet ini fungsinya untuk membuat sudut lengkung di antara dua garis objek yang tidak bersejajar. Misal kita buat ujung objek itu melengkung. Nah, kita yang awalnya dia lurus atau tidak bertemu, bisa kita sambungkan atau bisa kita gabungkan dengan komen fillet ini. Tinggal kita klik fillet atau ketik fill lalu enter. Kita disuruh masukkan jari-jari yang kita disuruh milih. Kita mau pakai jari-jari atau diameter. Tinggal kita masukkan diameter yang kita inginkan lalu klik sisi yang ingin kita sambungkan. Yang selanjutnya adalah chamfer. Dia seperti fillet namun dia elemen penyambungnya dia merupakan garis lurus, bukan sebagai garis lengkung. Caranya juga sama seperti fillet, yaitu dengan cara memasukkan berapa panjang sisi yang kita inginkan untuk membuat chamfernya ini. Terus yang selanjutnya ada offset. Perintah offset fungsinya untuk menduplikat objek berdasarkan titik asal objek aslinya. Jadi untuk offset ini dia seperti fotokopi mainnya.
dia menggandakan objek, bisa diperkecil atau bisa diperbesar gitu. Jadi kita tinggal misal kita membuat persegi dengan ukuran sisi 4 cm, lalu kita mau buat jadi 5 cm sisi-sisinya. Tinggal kita offset 1, nanti dia sudah bisa menjadi persegi dengan sisi 5 cm. Oke, ini masih ada lain-lainnya seperti measure, explode, join, dan lain-lain. Nah, oke, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, ini langsung ke latihannya dulu, apa katanya jawabnya dulu? Langsung ke aplikasinya, Kak. Oke, langsung ke aplikasinya. Baru nanti Oke. sesi. Nah, oke, selanjutnya aku share screen cara pengaplikasian AutoCAD-nya serta penggambaran, nanti ada penggambaran denah sederhana gitu. Oke, langsung aja aku izin share screen. Nah, apakah sudah terlihat di gambar ini layar AutoCAD-nya? Sudah, Kak. Oke. Kebetulan aku ini pakai AutoCAD 2016. Untuk tampilan awalnya seperti ini. Nah, di template ini kita pertama langsung klik Start Drawing. Nah, untuk membukanya Start Drawing, langsung kita buka. Di sini bisa kita buka file baru. Untuk recent dokumen yang pernah kita buka, ini dia di sini. Semuanya, mulai dari yang terbaru, terus kemarin, terus lusa, dan minggu sebelumnya. Oke, untuk selanjutnya, langsung saja. Untuk sebagai contoh dalam penggambaran kali ini, aku bakal masukin sebuah gambar 2D buat contoh gambaran kita. Nah, caranya yaitu kita klik Add, yaitu Image Attach, kita enter, lalu kita pilih file yang mau kita masukkan ke dalam file AutoCAD-nya. Yang ini kebetulan saya pakai foto, file JPEG. Jadi saya harus, nah ini. Oke. Lalu kita masukkan skala dengan masukkan skala faktor 1. Nah, di sini dapat terlihat denah yang merupakan, tapi dia baru berupa JPEG atau foto. Mari kita belajar bersama-sama cara membuat denah dari foto ini. Langkah pertama, kita tentukan dulu berapa as-asnya. Kita bikin as-asnya dulu. Yang pertama ini as A, B, C, D, di mana as A ke B 350, as B ke C 190, lalu C ke D 160. Nah, oke, kita langsung bikin aja asnya. Kita klik L. Kita bisa pakai L atau SL. Nah, di sini SL itu garis yang tidak terhingga. Biasanya dia digunakan sebagai garis bantuan. Nah, kita langsung aja copy, atau kita bisa pakai copy, yaitu CP, enter, kita geser 350. Oke, ini berarti kurang besar. Nah, 350. Selanjutnya 190. Selanjutnya 60, 160. Sorry. Nah, di sini kita udah dapat as untuk garis vertikalnya. Tinggal kita bikin untuk as garis horizontalnya. Oke, sebelum itu, sorry, tadi kita seharusnya masuk ke layer dulu. Nah, di sini di layer ini kita bisa bikin seperti ini. Arsir, terus kita pakai as dengan jenis garis titik putus, lalu kita oke.
Selanjutnya ada layer atap, batu bata, terus ada beda tinggi buat elevasi, terus ada bukaan pintu, ada dinding, terus ada etiket buat kop, ada garis konstruksi, ada kaca, kolom, kusen, mebel, notasi, pondasi, potongan, putus-putus, tanah asli, ties, tulangan, dan lain-lain. Sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa menambah dengan klik di sini, new layer, add new. Kita bisa pakai klik tombol ini atau bisa pakai komen, pakai shortcut alt first end. Dan ini kita bisa ngisi di sini sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai warna yang kita inginkan, terus garis dan ketebalan yang kita inginkan. Nah, kita lanjut di sini. Oke, ini kan udah jadi sumbu yang vertikalnya. Kita langsung buat yang horizontal dengan panjang total 1250, yaitu 12,5 meter. Langsung aja kita offset 1250. Oke, di sini. Selanjutnya kita sesuaikan. Ini asasnya ada 8 as. 1 ke 2 ini 250. Saja kita offset 250. Terus 150, 100. Terus 275 sama 125. Kita ketik offset. Kita masukkan 225. Terus offset lagi 125. Sorry, ini 25. Selanjutnya ada 150 sama 200. 150. Yang terakhir ini ada 200. Nah, pas. Oke. Biar tidak terlalu panjang garisnya, kita offset lagi garis-garis ini, garis-garis yang di ujung-ujung sepanjang 150 sampai 200 cm. Nah, gini. Seperti yang kita pelajari tadi, kita bakal gunain trim. TR, enter. Lalu kita pilih garis yang kita mau potong. Nah, potong. Atasnya juga, terus bawahnya juga. Yang ini juga. Nah, jadi tinggal ini garis-garis as yang ada di dalam. Karena ini tadi dia garis bantuan, maka kita hapus. Nah, oke. Ini merupakan garis as acuan dalam denah yang akan kita gambar. Selanjutnya, biar dia lebih kelihatan kalau as, kita ganti layarnya menjadi as. Ini kan dia masih gimana ini? Sebentar, ini kita ganti layarnya menjadi as. Oh, ini tidak kelihatan, tertutup oleh share screen-nya, guys. Oke, nah ini tinggal kita klik. Oke, klik layer as. Nah, ini otomatis sudah ganti, dia ganti garisnya, tipe garisnya sudah ganti jadi putus titik. Nah, perlu kita ketahui ada dua macam seleksi dalam AutoCAD. Seleksi ke dari kanan ke kiri, ini berwarna hijau, ini berfungsi untuk menyeleksi objek dengan cara bagian, walaupun sekecil apapun bagian yang dia kena, dia bakal ke-select. Nah, seperti ini. Walaupun dia tidak ke blok semua, tapi dia ke-select. Nah, yang
Kedua, ada seleksi yang berwarna biru. Dari kiri ke kanan. Nih. Nah, ini dia berbeda dengan hijau, dia harus objek yang diselect, dia harus seluruhnya tertutupi atau masuk dalam area yang kita select. Seperti ini. Tadi kan kalau hijau kita cuma tempelkan di sebelah sini, dengan kita masukkan sedikit aja dia udah kena. Nah, kalau yang biru ini dia harus full. Dia harus full masuk ke dalam objek, ke dalam apa? Area selection kita. Nah, seperti ini. Nah, ini kan karena dia tidak ke-select jadi tidak masuk menjadi objek yang kita select. Nah, kalau yang hijau ini walaupun gini doang tapi dia sudah ke-select. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal buat kolomnya dengan cara kita buat rectangle. Rectangle untuk kolom praktis kan kita ukurannya 15,15 cm. Nah, kita buat dengan rectangle atau command rect, enter, terus kita klik dulu sekali, kita masukkan 15, terus koma buat sisi selanjutnya, langsung masukkan lagi 15, langsung kita enter. Nah, 15,15, lalu kita enter. Nah, jadilah ini dengan ukuran 15 cm, 15 cm. Oke. Kita ganti dia dengan layar kolom. Nah, lalu kita arsir. Kita arsir dengan arsiran yang silang-silang. Kita cari di sini, yang sininya bagian sini pakai pattern, terus kita klik sini, dia pakai yang ANSI 37. Kita klik, nah muncul seperti ini. Kita sesuaikan aja skalanya. Ini buat skala arsirannya kita biasanya pakai 0,5 biar agak kecil. Nah, seperti ini. Untuk tengahnya ini aku pakai layar arsir. Nah, bisa dilihat ini layar yang kita gunakan buat arsirannya. Kita bisa pakai arsir. Oke, sudah. Lalu untuk mempermudah di kemudian hari ketika kita mau merubah ukuran kolomnya, kita seleksi seperti ini semuanya, lalu klik kanan, lalu ketikkan BL blok. Nah, ini dia digunakan untuk pembuatan blok, yaitu kolom 15-15. Kita pilih titelnya. Nah, dia udah ngeblok, jadi kita tinggal klik sekali ini, dia bisa pindah ke kanan dan ke kiri. Ikut jadi satu. Nah, kelebihan dari blok sama tidak di blok itu seperti ini. Yang ini, yang atas aku blok, yang bawah enggak aku blok. Blok dulu. Nah, yang ketika yang atas ini aku ubah satu. Nah, misal ini aku ganti ke arsiran ini. Save change. Nah, dia akan otomatis ikut keubah ketika kita blok. Namun beda dengan halnya yang tidak di blok, dia ketika diubah, nah, dia ini tetap masih sama. Jadi kelebihannya satu diubah, dia bakal ikut keubah semua. Dia ke blok itu jadi satu komponen, satu bagian yang jika satu diubah, dia ubah lain, ikut keubah. Nah, kelebihan seperti itu. Selanjutnya kita masukkan kolom ini ke as-as tadi. Ya, kita lihat dulu di sini ada kolom di mana. Kolom di 500 di sini. Nah, kita tinggal masukkan kolom-kolom di dalam as yang sudah kita buat tadi.
Nah, untuk spesifikasi titik acuan dalam mengcopy, kita bisa pakai garis sampingnya biar tidak terlalu sulit. Nah, kita bisa pakai garis yang sebelahnya seperti ini, lalu kita tarik ke sini, terus ke sini, lalu sini dan ke sini. Oke, dah. Selanjutnya sebelah sini, ke sini ada, sebelah sini ada. Nah, oke, selanjutnya di sebelah sini juga ada kolom lagi di depan sini sepanjang 150. Oh, sudah. Oh, ini sama. Nah, di sini terus di sini ada ini juga ada lewat. Seperti ini. Enter 275. Kita juga bisa copy dengan memasukkan angka yang bakal kita tuju. Misalnya 275, nah di situ. Terus selanjutnya 275 lagi. Nah, seperti ini, guys. Oke, selanjutnya kita bakal bikin, sebentar ini kok nggak ketemu. Itu 75. Nah, di sini 200. Terus ini. Nah, pas sini kita copy lagi ke sini. Untuk kolom-kolomnya ini kan sudah sesuai sama seperti contoh semua. Selanjutnya kita bakal bikin dindingnya. Kita bikin dindingnya dengan cara rek. Terus 15 kali sepanjang ini, kita contoh segini aja. Selanjutnya kita offset 2 cm ke dalam seperti ini, lalu ujung-ujungnya kita tarik. Nah, di sini dia udah jadi dinding 4 garis seperti yang diajarkan dalam gambar teknik dan SKSP. Nah, 4 garis di sini kita tinggal ubah layarnya sesuai dengan layar dinding. Yang luar itu layar dinding, yang di dalam itu dia layar batu bata. Jadi kita bedakan
Layer yang di luar dan layer di dalam, biar memiliki ketebalan yang berbeda. Nah, selanjutnya bagian tengahnya ini kita arsir. Caranya arsir biar tidak mengganggu ininya, garis asnya, kita bisa matikan dulu pakai ini lampu tadi. Nah, kita bisa, ini layar sudah mati. Jadi kalau kita arsir bagian ini, nah sudah keluar arsirnya, tinggal kita pilih ANSI 32. Lalu kita masukkan scale-nya 1,5. Nah, seperti ini. Udah. Kita bisa hidupkan lagi layar as tadi. Nah, seperti ini. Tinggal kita copy saja temboknya ini sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Di sini. Nah, jika soal kepanjangan, kelebihannya pakai cara seperti ini, dia bisa kita tarik sekali gini. Arsiran serta garis dinding batanya dia bisa ikut. Nah, seperti ini. Dia bisa mengikuti ukuran yang kita inginkan. Karena di sini kamar mandi, KMWC. Nah, maka kita bedakan arsirannya menjadi arsiran trasram atau kedap air seperti ini. Nah, lalu kita copy sesuai kebutuhan. Begitu juga dengan yang vertikal, kita putar temboknya ini pakai tools rotate. Ketik RO, terus enter, terus kita pilih titik putarnya, kita di sini. Nah, seperti ini. Oke, enter. Lalu kita pindahkan ke sini. Seperti ini. Untuk menyamakan arsirannya, kita bisa menggunakan tools MA. Match Prop atau Match Property. Dia di sini bisa menyamakan arsirannya. Kita klik enter, lalu kita pilih arsiran yang mau kita jadikan acuan. Kita pakai ini. Terus arsiran yang mau kita ubah bentuknya atau mau kita samakan seperti ini. Oke. Selanjutnya kita copy ke sini. Untuk kusen kita buat agak belakangan ya. Setelah dindingnya jadi semua baru kita bikin kusennya. Oke, kita lengkapi dulu dindingnya. Terus di sini karena hanya ada perbedaan ketinggian lantai, kita bikin garis di sini. Kita ganti layarnya dengan beda tinggi. Nah, seperti ini. Oke, di sini belakang ada di sini belakang juga ada garis lagi. Kita bisa buat garis di belakang seperti ini. Kita bisa pakai PL, polyline. Jadi kita garisnya akan bersatu semua. Seperti ini. Dan kita sesuaikan aja panjangnya. Oke. Langsung aja kita offset 15 biar kita tahu batas-batasnya. Nah, di sini kan batas luar dindingnya setinggi 2 meter, jadi hanya seperti ini arsirannya, beda dengan yang ini. Nah, karena di sini bukan merupakan tembok full. Yang tembok sampai atas hanya sekitar 1 meter setelah ini. Mirror. Aduh. Seperti saya sampai ini doang.
dindingnya yang samping belakang. Karena dindingnya tidak sampai atas. Yang sebelah sana hanya sampai sini doang. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada kolam. Bikin beda tingginya. Oke. Lanjut. Di sebelah sini kita fullin dulu dinding-dindingnya. Yang depan sini sepertinya tidak sampai depan. Ini sampai sini aja. Sedangkan ini sampai ke depan.